juga bisa menerima ketika kalah. Dan juga mengulik pet sampai seluk-beluknya. Wow. Ya itu bocil baca patch. Bocil Ini yang baca patch. terpenting. Karena Oke. apa? Widdy the wise man. Ya, tapi Itu sebutannya. shout out dulu sih untuk seluruh super fans Kingdom dan The Cavalry yang luar biasa. Gila hadir di sini untuk memberikan support penuh. Karena Eldorado benar-benar diguncang sih sama mereka. Ini The Cavalry, Kingdom, kalian luar biasa. Sampai ke belakang, sampai mereka juga gak peduli hujan badai diterjang, dan itu pun yang harusnya menjadi acuan ya bagi kedua belah tim yang sedang bertanding. Betul-betul, dan masuk ke dalam badai, tabrak aja. Mereka harus tetap tenang juga pastinya karena sekarang udah masuk dalam drafting phase. Hylos sudah mulai tutup dan kita masih menantikan kehadiran dari Suyo juga. Alright, Suyo dan masih ya ternyata Suyo di band. Perspeknya ke arah mana? Banyak nih yang terbuka. Langsung ternyata Zushin, itu dia. Tapi masih ada Yves juga salah satunya yang mungkin bisa menjawab dari Zushin. Cuma lagi-lagi untuk Zushinnya Rins, ini dia berani banget untuk melakukan inisiasi. Dan targeting dari Zushinnya Rins biasanya bukan depan nih, tapi belakang dan pemegang retri. Jadi tentunya untuk Iron Shiki dan juga Favian, kayaknya nggak bakal ada tempat yang aman untuk mereka bisa bersembunyi karena Rins akan selalu menghantui. Yap, dan juga agak meminimalkan keluarnya fighter-fighter ya. Ya mungkin bisa dipakai, bisa di-shot dengan adanya Chusin. Tapi ini membuka peluang munculnya If. Kalau memang mau diambil juga nih untuk berhadapan dengan Chusin yang bisa disimpan sebagai pilihan ketiga bagi tim Liquid ID. Phobias diambil duluan nih. Bersama dengan apa? Matildanya udah nggak ada. Ya, Angelanya Tapi juga udah nggak ada langsung sih. diambil. Jadi mungkin akan lebih aman kalau misalkan amanin Yves dulu ya, karena udah terjawab sudah, ada Zushin di sana. Ya. Dan kebetulan yang di ban adalah Angela bukan Yves-nya. Jadi tentunya matchup mid lane akan sangat menarik sekali melihat Yeskiel yang harusnya akan lebih berani untuk melakukan poking damage. Ya, yang kukira If ini akan menjadi pilihan yang ketiga loh. Karena itu sudah cukup obvious kalau memang mereka mau ambil ya. Mereka bisa secure satu hero dulu. Atau tahan dulu. Iya, tapi ternyata ditahan, disimpan. Mereka lebih membuka untuk If-nya. Ya, ini hero-hero pink ungu ya kayak kita lihat. Temanya. Wah bener juga sih. Temanya. Tapi kalau aku melihatnya kayak mereka ingin memberikan ini dulu nih, hero-nya Sujin dulu. Karena kalau Sujinnya ambil Alpha, Nolan mungkin akan langsung diambil juga nih di pick yang ketiga. Oke. Tapi lumayan berani loh, buka Alpha, buka ini. Di depan dari If dan Nathan. Nathan. Yang kita mention akan menjadi perebutan, Be. Wah, iya, ini Chusin Nathan jadi perebutan ya. Yap. Chusin Nathan. Bener-bener cuma ditukar aja nih untuk trade-nya ya, karena dengan Edit jadi lebih fleksibel juga. Kemarin udah kita lihat juga bahwa Dairon bisa membawakannya, Idok pun pernah membawakannya untuk Edit tersebut. Hero-hero yang bisa langsung jump in juga dengan Archer Flicker. Wah. Dan iritelnya di respect. Harus ya. Ini di Watch Party rame banget juga ya. Oh iya tuh. Di depan loh ini. Ini MPL Gokil. Festival luar biasa juga sih. Dan sekarang ini harus mulai menutup lagi sisi depan mungkin dari TLID dan juga opsi jungler. Aku merasa kalau misalkan ini band ke arah Iritel, nanggung kalau nggak sekalian band Cloud-nya juga. Kalau emang mau respect, kasih full respect ke Skylar. Ya, Cloud atau Beatrix? Kayaknya aku lebih suka Cloud sih. Oke. Karena ini Nathan dan Yves. Udah Ya. pasti dua-duanya bakal terganggu kalau misalkan ada hero yang bisa langsung ke jump in ke backline. Ya, tapi opsi Skylar banyak banget ya. Bruno pun masih ada. Bruno Terlalu ada, banyak benar. sebenarnya. Ya, atau mau Kayak main hampir semua lah. Clean Bruno masih Clean, ada. Bruno, yes. atau mau main hero jarak jauh juga masih. Layla. Iya, jangan lupakan Iya. Layla pernah juga muncul. Main Tapi safely. Harit. Harit dulu, alright. Assassin lagi kan yang akan ditutup Hayabusa misal. Nolan kayaknya nggak sih? Nolan, Hayabusa. Kayaknya Nolan lebih oke sih Om. Atau Hayabusa. Kayaknya Hayabusa juga fine di sini untuk di band. Karena Zushin akan sangat terganggu dengan hadiran dari Hayabusa. Dan menurutku kalau Hayabusa yang diambil ini lebih merepotkan juga buat gold laner mereka loh. Bisa jadi diincar dengan Favian. Oke. Tapi respect apa yang akan dilakukan oleh Ararkio ya. Karena Yep. sebenarnya bicara tentang roamernya juga belum kelihatan ya untuk Widdy. Mungkin ke arah Chow Chow sebagai sih. playmakernya Yep. juga. Yep. Kemungkinan Waktu bisa Chow. Zaman masih Widdy di belajar. Nah sekarang Widdy udah jadi Widdy guru. udah jadi guru. Udah gak belajar lagi dia. Iya sih, tapi Oke. ngeliat improvement yang luar biasa juga ya dari Yep. sosok Widdy, jadi harus cukup berhati-hati buat sekarang. Pilihan banding dari RRQ akan langsung menuju ke arah Hayabusa. Nolan terbuka atau ada opsi lain? Kalau Hayabusa yang diambil berarti memang ini benar antara marksman-nya ini gak bakal pegang flicker. Atau ya marksman-nya yang memang gak punya self defense sendiri di belakang tapi dipaksa purify. Ya sekarang ada Chow. Chow juga Yep. yang langsung ya. Aku pikir tadi sempat ada di band. Tapi ternyata enggak. Dan langsung ditunjukin nih sama Widdy. Jujur ini malah lebih obvious dan Tim Liquid menyimpan sesuatu tentunya untuk last pick mereka. Iya, jungle apa nih? Iya, karena biasanya kalau udah kelihatan nih, oh Hayabusa link di band, Nolan open, Nolan duluan nih. Widdy malah biasanya last pick.
Ingat nggak waktu itu Widdy sempat bawain Lolita last pick. Dan itu sempat mengejutkan semuanya karena Harit Lolita ofensifnya luar biasa dan Franco 1-1 akan menjadi opsi untuk kali ini. Permainan pick off akan ditunjukkan. Ya, ini harus agak hati-hati sih buat one-one-nya ya, karena sekali burst saja kena theory of everything. Bisa langsung ke meltdown. Fabian Acu, apa nih last pick-nya nih? Nolan. Jungler seperti apa ya? Nolan ya, paling deket sih kayaknya Nolan. Tapi kalau emang nyimpen cheese strat kayak Geek Fam yang bener tadi terlihat di match pertama, Joy? kayak Joy. Atau siapa lagi Julian nih? masuk gak nih? At least mereka butuh assassin lah, sesuatu yang bisa juga untuk langsung ke belakang nih. Biar one-one-nya yang gak terlalu berkutik juga ya. Dan lebih tepatnya untuk bisa menghindari juga bagaimana Franco dari Idok karena kita tahu ini hero power dia banget. Oke. Dan last pick dari tim Liquid ID akan mengarah kemana? Harusnya udah di pick ya ini. Tapi udah mulai tos-tosan juga. Percaya dan ternyata adalah Bane. Bane, hero Masih yang cukup aman ya. Hero yang punya efek knockback juga dengan adanya Deadly Catch. Dan tentunya bisa mengimbangi bagaimana pattern of farm di area objektif. Dan ini yang aku bilang berbeda. Karena biasanya Assassin, sekarang fighter objektif aja udah. Oke, let's see ini dia untuk game yang pertama. Prediction dari para panelis, Profesor KB. Obvious banget tim Liquid, draftnya Liquid. luar biasa. Aul? RRQ. Dan RRQ. Aul apa? Oke. RRQ Hoshi dengan 2 poin dan 1 untuk tim Liquid. Tadi kita bakal lihat game pertama dari match yang kedua bersama caster kita Liv Konjul dan Pak Polo. Yap, terima kasih Daur Panelis. Ini waktunya ya, kita akan mulai perebutan tiket pertama ke MC World Championship. Oke, siapakah yang akan mendapatkan tiket pertama dan siapa yang akan turun ke final lawan mereka? Oke, tapi sebelum semua itu dimulai, gua mau dengar dulu bagaimana suara yang ada di Eldorado. The Cavalry, are you ready? Kingdom, are you ready? Ya wes, kalau begitu Eldorado, mana suaranya? Let's go. To Land of Dawn dari kedua jungle yang memang harusnya farming dulu nih, tapi lihat agresivitas Widdy Chow yang memang power damage-nya begitu kuat langsung muncul di mid lane. Yap. Gimana tadi? Udah ada satu tarikan dari Dok namun masih gagal ya. Dan Rin seperti biasa. Stay dulu di area mid, satu tarikan lagi dan masih belum menghasilkan apa-apa. Mereka coba freeze dan hati-hati Sujin. Sudah di level 3 hampir ke level 4-nya. Yap, cepat banget pattern farming dimiliki oleh Sujin dan masih ada satu wave minion lagi di bagian tengah. Yeskiel masih sangat sabar. Ya, tipikal dari Chow Trill di emblem pertama dan Scholar. Buset deh, terima damage yang gak main-main. Waves hampir Purify? saja. Namun ada satu Purify yang sudah terpop up. Oke, dan wow, Sujin sudah di level 4 dan pressure dari RRQ. Untuk early game kuat banget. Alpha dengan Swift di talent pertamanya. Ini kunci dari Sujin yang level 4 begitu cepat. Yap. Sementara sekarang Widdy pun masih ada di area mid. Ada Yeskiel masih level 2 sama dengan Rins yang mendapatkan level yang sama. Tapi Fabian kali ini nongol. Dan mereka mundur kembali. Oke, dan untuk Talents Prediction 3 suara untuk RRQ dan 2 suara untuk Liquid. Oke, itu dia. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana pertarungan lagi di area dari objektif yang mungkin akan memanggil semuanya. Mereka akan kontes Factor lawan Factor dan Yap. Widdy. Coba lihat Widdy-nya cukup agresif tadi memberikan sebuah efek kejut kepada beberapa player yang ada di area mid. Wah, nggak takut Fabian ya. Mereka langsung start juga walaupun Sujin melihat. Tapi fokus dari Liquid dan RRQ cari level 4. Yap, ada satu Spiral Alpha tapi sepertinya gak kena kali ini karena Sujin. Sujin. Sedikit lagi bisa ada Sujin menjadi korban yang pertama dan Fabian beri banget. Rinsnya mau pergi ke arah mana tapi Widdy pergi lagi ke tempat yang berbeda. Bahkan Iron Shiki hadir dengan satu entropinya mencoba untuk bisa mengatakan Demi dan Naran. Sebuahnya hadir ke area mid. Satu terakhirnya dan Naran pun pasti gagal. Bahkan ada satu Wave Dragon yang dikeluarkan tapi Skylar lah yang mendapatkan point kill. Masih selamat dari Rims dan juga Widdy. Satu tetes darah lagi, mereka masih bisa survive. 2 poin kill yang diamankan Liquid, namun 1 poin kill kompensasi untuk RRQ dapat. Idok, sang pencuri handal. Iron Hook yang bisa ngedelay setidaknya gold dari Iron City yang gak bakal cepet banget untuk naiknya. Level 4 untuk Widdy. Ada WF Dragon sebentar lagi, itu mungkin bisa jadi sinyal nih, agresivitas dari Liquid akan muncul. Yap. Dan mereka pun kembali lagi untuk bisa melawan farmingan di tempat yang berbeda. Namun sekarang Iron Shiki akankah dia lebih agresif atau lebih menahan lagi? Ini untuk kombinasi late game, jujur RRQ sangat mengerikan.
Bloodhound kena Skyward juga, weakness point tuh kayak 100% akan pecah. Dan ya kita tahu kelas Buff of Tank. Itu skill yang bisa ngeratain banyak target. Yang penting dari Liquid adalah Winter Crown. Siapa yang akan menjadi korban, siapa yang akan menjadi target pertama, wajib miliki Winter Crown. Yap. Dan Widi hadir tadi mencoba untuk bisa mencari celah lagi, mencari informasi lagi siapa saja yang ada di area terdepan. Tapi terlihat beberapa player sudah mulai berkumpul, bahkan Sutsujin mulai dipantau pergerakannya. Tapi level mereka masih sama dan ketarik. Wets, udah ada satu lagi. Bloodhound yang dikeluarkan, tapi Real One Manipulation langsung dikeluarkan pula. Guna bisa membelajar keadaan, tapi Sutsujin malah menjadi korban pula di dalam pertempuran tersebut, menjadi satu kerugian untuk RRQ. Tidak adil. Pertukaran dari Roamer ke arah jungle. Dan ini membuat dari Favian, dia bisa farming lebih cepat lagi. Dan wah, tipikal dari Idok. Idok ya, hantak, tarik, Timen. Tapi ya memang itu efektif berkali-kali kemarin kita melihat. Dari Iron Hook yang pas banget, tapi lihat Turtle. Yang kedua sudah muncul dan nampaknya RRQ mereka mau kontes. Waduh, Aran galak banget Arannya. Sudah bersiap untuk bisa menghantarkan damage-nya, ada Delicacy dikeluarkan pula dan Turtle-nya sudah menjadi milik dari pemain milik adalah tim Liquid ID dan juga Rince yang mempunyai armada satu yang terakhir. Rince yang berhasil langsung didapatkan pula dan Dairan sudah berhasil masuk lagi ke dalam satu robotnya. Sedikit miskom kah? Karena mereka maju satu persatu. Bahkan kondisi Dairon yang udah nggak fit lagi, darahnya udah low. Akhirnya ada punishment karena Rince plus Turtle 1000 gold langsung di tangan tim Liquid ID. Ada perbedaan di mana mereka sudah mulai unggul dan sekarang Iron Shiki sudah diberikan nutrisi tambahan lagi. Satu wave minion. Ya, dan jangan lupa ya Iron Shiki belum tumbang sama sekali. Sama seperti Skylar. Bedanya ada 2 poin assist yang bikin Iron Shiki goldnya harus lebih banyak. Belum lagi dihitung dari Turtle dan juga dari goldnya. Wait, what? Rich berhasil untuk didapatkan seperti yang mereka masih ingin lebih kah? Tidak. Mereka memilih untuk pergi ke tempat yang berbeda lagi. Informasi no purify dari Rince yang bisa dimanfaatkan. Dan semburan tadi dari Favian cukup berasa ya. Membuat Dairon tadi lebih memilih untuk bisa pergi ke tempat yang lain terlebih dahulu. Tapi udah mulai dikasih laning, mereka mau ban-nya online di arah mid game loh. Dia cari farmingannya dulu. Dari 3 item War Axe di item pertama, masing-masing jungle sudah punya War Axe. Tapi kelihatan dari Favian mungkin langsung ke Winter. Oke, ada satu pergerakan di mana sekarang Daironnya langsung dikeroyok, tapi ternyata Favian lah yang benar-benar berhasil langsung diapakan di satu terakhir dan Favian. Menghilanglah sudah YSKL hadir menggagalkan dan 1 poin blast tadi membuat Dairon lenyap seketika. 1 ditukar 1. Kaget gue pikir Favian yang dikeroyok tadi. Yang Favian yang mengkeroyok, tapi Favian lah yang benar-benar berhasil diajar. Tapi masih ada 1 weakness point lagi yang dikejar oleh Skylar. Akankah berhasil untuk bisa mengeluarkan cross buff tank, tapi ternyata Widi di luar jangkauan. Pergi lagi ke tempat yang lain, namun Rince mencoba untuk bisa memberikan backupan. Belum ada korban sampai saat ini. Weakness point yang pecah tadi belum bisa dimanfaatkan. 2 item. Iron Shiki di menit ke-6 cukup cepat. Yap, udah ada 2 item mah. Dengan Feather of Even-nya, dengan 1 lagi Stariumnya, damage sudah mulai cukup dan entropi dikeluarkan. Di tempat yang lain ada pergerakan yang baik banget dilakukan dari Kenzie, namun sekarang Favian udah berhasil menjadi korban pula dengan 1 cross buff yang tadi udah dihasilkan pula oleh Skylar. Menjadi satu hal yang begitu mematikan dan Sutsujin dan ditendang menjauh satu terakhir dan Sutsujin berhasil dilakukan oleh Widi. Tapi Widi pun, bahkan sekarang Skylar yang masih berusaha namun masih gagal. Namun 1v1 situation tadi Iron Shiki berhasil menghancurkan ke arah Skylar. Wipe out terjadi. Menit ke-7 menjadi saksi. Bahkan 2000 gold langsung masuk ke kantong Liquid ID. Oke, menjadi satu hal yang begitu mengerikan dan sekarang dari purple buff-nya masih berhasil dilindungi oleh Idok. Tapi masih saja diusahakan oleh Iron Shiki satu terakhirnya dan berhasil entropi balik arah. Oke, 3000 gold. Mereka make sure early game milik mereka. Tim Liquid dengan Bane dan juga Nathan. 2 hero yang bisa dibilang late gamenya kuat. Ini udah bisa online dari mid game. Tapi jangan lupakan Skylar juga. 1-1 yang bisa langsung ngangkat nanti. Yap. Wohoi, ada lagi yang drop yang dihasilkan. Namun ternyata Idok lain menjadi korban. Idok menjadi satu hal yang emang benar-benar dituju. Real World Manipulation dikeluarkan pula. 3 player di bagian bawah. Inner turret terancam, tapi mereka masih berusaha untuk mempertahankan satu objektif yang mereka miliki dan masih bertahan rupanya. Wah, ini masalahnya ada di Yehaskiel. 4 poin kill tanpa tumbang sama sekali. Ini poke damage dari Yehaskiel bakal sangat-sangat eksplosif ke arah siapapun. Dan jangan sampai Skylar nih yang terkena poke damage-nya. Dan tidak ada yang benar-benar bisa mendekat ke arah dari Yeskiel.
Kecuali mungkin nanti 1-1 ya, apabila emang crossbow of tank terbuka, damage-nya bisa mengalir juga masuk ke dalam Yeskiel. Makanya dari Apabila di dalam jangkauan pula. itu ya, immune dari real world manipulation. Bikin dia nggak bisa diapa-apain kecuali mau buang berlebihannya untuk Yeskiel. Dan itu tetap harus maju karena posisinya akan jauh. Winter Crown udah jadi di item ketiga oleh Fabian. Nah ini menjadi satu momen penghambat lagi nih. Menjadi satu momen penghambat yang bisa menghancurkan bagaimana kalkulasi nantinya yang bisa dihasilkan oleh pemain dari RRQ Hoshi. Cari target ini masih belum ketemu juga predik push yang belum ada siapapun di sana. Mungkin nunggu ke arah objektif netralnya dulu. Lord bisa jadi nih tempat yang sempurna untuk mereka kontes karena dari RRQ harusnya mereka mau coba. Yap. Ada pergerakan yang memang sudah dilakukan. Riz yang mencari informasi tadi. Tapi terlihat beberapa player dimiliki oleh tim Liquid ID. Mereka sudah mulai berkumpul. Berusaha untuk bisa mendapatkan Lord itu secepat mungkin. Riznya menjadi orang terdepan. Ada Dairon pula. Idok ya. Mencari lagi siapa yang menjadi satu korban dan berhasil menarik ke arah Widdy. Tapi masih ada bantuan lagi dilakukan oleh Aran. Dan menggagalkan bagaimana. Satu peluang yang dimiliki. Tapi crossbow tank sudah langsung berada di area utara. Dan juga untuk sekarang Dairon yang berhasil dihancurkan. Tapi shutdown pun masuk satu dari skill. Riz yang menjadi korban. Namun sekarang Lord yang menjadi milik dari Fabian. Bahkan Iron masih berusaha tapi Iron Chiki masih terlalu sakit damage-nya dengan Fabian yang siap untuk membantu hajar. Menyisahkan 2 dari masing-masing tim. Namun Lord bisa didapatkan oleh tim Liquid ID. Wow, oke, dan deretan itemnya sudah terlihat pula Lim. Wah, Winter Crown yang sebenarnya tadi belum jadi solusi juga karena weakness point-nya pecah ke arah Widdy. Tapi yang harus dipikirkan adalah sekarang damage dari Skylar yang udah mulai sakit hampir saja. Sakit banget Idok, hampir saja. What? Idok tersambar. Wow, dari Crab Cannon claw-nya. Ya tembakan yang sakit sekali tadi. Masih belum berhenti Long, mereka tetap kasih pressure-nya. Iron Siki yang tadi sudah punya item kedua di menit yang ke-7. Sekarang akan semakin ekstrim lagi. Mereka mau semua innernya. Mungkin best turret masih aman. Karena masih ada pasif juga dari best turret-nya. Setidaknya vision dari RRQ akan sedikit minim. Ya, dan kali ini juga dengan tempo yang tidak terlalu kencang juga ya Lim ya. Hanya saja menjadi satu pick up penting pun beberapa kali tadi terjadi dan juga team fight besar yang dimulai oleh Idok hampir saja tadi menarik lagi dengan satu Iron Hook-nya. Oke, best turret di arah top lane. Masih ada pasif tapi lihat Lord mulai masuk. Oke, dan Widdy yang berhasil menendang. Ada satu play dan Idok menjadi korban. Widdy pun harus merelakan bagaimana tubuhnya menjadi korban. Tapi Fabian dengan satu Winter Crown yang memiliki Dairon yang berhasil mundur ke tempat yang berbeda. Ditarik lagi Arannya. Masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah dari Dairon dan Skylar. Menjadi satu ciri kunci juga untuk bisa menghilangkan dari Lord tersebut. Kehilangan satu best turret menjadi harga yang sangat mahal untuk RRQ. Namun setidaknya mereka berhasil mengusir pasukan Liquid dari base mereka. Reset lagi. Tapi setidaknya ada satu best turret tadi di atas. Tetap ada keuntungan untuk tim Liquid. Walaupun Widdy-nya berkorban masuk jauh ke dalam dengan satu Way of Dragon. Tapi harusnya sadar sih, Widdy tahu oke ini akan tukar. Dan itu yang harus difikirkan juga. Idok blind hook masih belum dapat. Yep, dan Iron Shiki sekarang entropy dikeluarkan Rins ya. Tidak terkena tadi dari satu interference yang memang dikeluarkan. Masih aman mereka. Satu point blast dari Yeskiel. Hampir 1 bar HP loh tadi. Dari Rins. Seperti yang gue bilang, masalahnya ada di Yeskiel. Belum ada yang bisa ke arah sana dan Iron 407. Ini angka yang sangat diimpikan dari para gold laner. Yep. Dan begitu banyaknya 1, 2, 3 sampai dengan 4 poin kill sejauh ini. Wave minion benar-benar dikasih juga terus-terusan nih. Atas, tengah, bawah. Itu belum. Dan Retri masih aman, Susujin masih pegang dari purple-nya. Next Lord 15 detik lagi. Untung Lordnya di atas. Sehingga super wave minionnya ini masih bisa dikontrol juga. Masih dekat juga ya? Masih dekat juga. Ini menjadi hening banget lah ya. Nanti mereka semua terfokus untuk bisa melihat dan juga menyaksikan bagaimana tim-tim andalan yang mereka Ruja ini sedang berlaga loh. Ya. Ini nggak boleh sampai ke deep sih Lung sebenarnya. Karena Lord sebentar lagi sudah dimulai Liquid. Mereka lebih pede untuk setup. Yap, dan Susujin ketahuan posisinya. Tapi sekarang Dairon-nya akankah berhasil untuk bisa membanting ke arah beberapa player. Tapi dengan satu Lord yang berhasil diamankan dan Dairon-nya tertinggal di bagian belakang sedia Dairon menjadi korban. Lord plus 1 point kill. Berhasil di-secure lagi tim Liquid. Mereka siap menyerang sekarang dengan keunggulan yang hampir 8.000 gold. Angka yang sangat ekstrim di menit 13. Cukup berbahaya juga, tapi jangan lupakan defensif. Dari RRQ mereka punya 1-1. Mereka punya alpha, damage-nya masih cukup sampai saat ini.
Ini Widhi juga rotasi yang dilakukannya cepet banget loh. Benar-benar cepet nih. Hijaunya. Ini menjadi mata juga loh untuk tim Liquid. Vision yang selalu terbuka bahkan dari awal game dan Winter Crown juga ya Haskiel aman dari crossbow of tank. Di tengah berkumpul sudah 4 player dan juga Wave Minion ditahan terlebih dahulu di bawah. Wave Minion akan masuk. Akankah pemain dari tim Liquid ID berhasil untuk bisa menabrakkan lagi? Satu bestar di bagian bawah. Dairon yang ditendang kembali ke. Tapi masih ada blood yang dihasilkan pula oleh Idong. Namun untuk sekarang Widhi-nya kehilangan dari Mortal di mana Sutsujin yang menjadi orang terdepan saat terakhir. Tapi Sutsujin malah menjadi korban pula. Bahkan Dairon-nya pun tidak kuat lagi bertahan. Fight dan damage dihasilkan oleh Iron Cheeky. Double kill masih didapatkan. Skylar yang masih berusaha. Skylar masih bisa akan terbang. Gak bisa. Double kill didapatkan pula oleh Skylar. Triple kill game yang pertama menjadi milik dari tim Liquid ID. Liquid memimpin di game yang pertama bahkan RRQ mereka gak punya solusi agresivitas dari bibit-bibit baru tim Liquid tidak terhentikan. RRQ mereka harus pikirkan untuk game yang kedua nanti. Wow, permainan yang sangat cepat dihasilkan oleh pemain-pemain dari tim Liquid ID. Bisakah mereka mempertahankan itu? Bisakah mereka konsisten? Karena kemarin di match sebelumnya mereka juga unggul 2 game dengan sangat-sangat cepat, Lim. Ya. Terbawa hype. Itu yang harus diwaspadai juga tim Liquid ID. Mungkin terbilang dari mereka adalah player baru. Namun dari competitive scene mereka sudah punya pengalaman. Jangan sampai overhype. Dan gua rasa RRQ dia nggak bakal ngasih celah. Game kedua pun mereka akan bangkit. Namun semuanya tergantung draftnya, tergantung dengan gameplaynya. Jangan sampai terbawa juga karena RRQ mereka juga menggunakan pilar baru. Wow, game pertama yang sangat cepat. Sepertinya sedikit celah saja yang dihadapin oleh pemain tim Liquid ID untuk bisa membabar habis. Coba lihat, berkali-kali loh Blood Hunt di sini nggak efektif. Kenapa? Ada Aran yang langsung maju, Lin. Itu dia selalu ada cancellation dari Aran. Tapi Skylar dia udah coba loh. Dia udah coba pecahin weakness point-nya. Aran udah pecah tapi langsung Winter. Dan dia coba beli waktu sampai Winternya selesai. Gak bisa. Ternyata nggak bisa. Gak sempat. Game pertama diamankan Liquid dengan cukup mulus. Plus minus dari masing-masing hero. Dan terlihat disinilah minusnya penggunaan dari One. Oke, weakness point bisa dibuka. Tapi beberapa momen benar-benar Winter Crown menjadi satu musuh bebuyutan yang menghancurkan semuanya. Dan terlalu banyak Winter Crown tadi yang dibuat oleh teman-teman dari tim Liquid. Maka dari itu mereka harus ekstra kerja keras lagi. Dan semuanya akan dibedah lebih dalam lagi oleh para panelis kita. So Nevin, take it away.